Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Benarif, dari Forum News Network. Seorang pria bernama Laude Umar Bonte yang mengaku sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, ini tengah membuat geger dunia maya karena unggahan videonya di akun TikTok. Dia mengunggah sebuah video dan yang dinilai sangat rasis ya kepada calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan. Umar Bonte membandingkan Anies itu bukan seperti maksud saya, dia membandingkannya dengan penjajah Belanda, kendati sudah menjajah atau tinggal di Indonesia selama 350 tahun, tapi tetap saja itu tidak menjadi pribumi. Ini analoginya luar biasa ya, pembanding komparasinya kok seperti itu ya, kok antara penjajah dengan orang Arab seperti yang menjadi nenek moyang dari Anies Baswedan. Ini jelas nggak nyambung banget ya, logika dan atau cara berpikir dia. Unggahan Umar Bonte itu mendapat kecaman dari berbagai kalangan, bukan hanya warganet biasa, tapi juga sejumlah politisi dan juga oleh Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Nah, Anda pasti bingung sih ya, kok tadi Umar Bonte menyebut sebagai dia Ketua Umum DPP KNPI, nah ini kemudian dikecam juga oleh Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Nanti kita bahas dan kita jelaskan kenapa tiba-tiba ada dua Ketua Umum KNPI. Apa sih yang diucapkan oleh Umar Bonte sehingga dia dikecam dari berbagai penjuru? Mari kita simak kembali videonya. Ini sebenarnya videonya diambil dari akun TikTok di Umar Bonte, tapi ini diunggah ulang di banyak platform media sosial lainnya. Sebagai Ketua Umum DPP KNPI, secara tegas dan lugas, saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang harus memimpin putra-putra terbaik bangsa ini. Bangsa ini sudah memberikan ruang yang begitu besar kepada Anies Baswedan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi menteri, pernah diberi kesempatan untuk menjadi gubernur. Itu cukup dalam pentas politik tanah air. Tapi kalau sampai meminta ingin jadi presiden, ini terlalu berlebihan. Biarkanlah putra-putra bangsa Indonesia sendiri yang menjadi presiden Republik Indonesia. Saya setuju, Anda lahir dan besar di sini. Tetapi Belanda menjajah Republik Indonesia selama 350 tahun. Mereka memiliki anak cucu dan lahir di sini. Mereka tetap saja penjajah dan tetap saja bukan bangsa Indonesia. Belanda juga datang ke Indonesia mengaku jadi pahlawan, ingin menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia. Tetapi mereka tetap saja bukan putra-putra asli bangsa Indonesia. Karena itu saya meminta kepada seluruh pemuda Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, berilah kesempatan terbaik untuk memimpin bangsa ini. Dari putra bangsamu sendiri. Prabowo oke, Ganjar Pranowo oke. Jangan karena pernah terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian terlalu kepedean mau jadi presiden juga. Jangan. Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan. Karena kontestasi politik kemarin mendorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur. Tetapi untuk menjadi presiden, jangan juga. Bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa bangsa-bangsa yang memang memiliki leluhur yang asli. Sulawesi memiliki leluhur, Papua memiliki leluhur, Kalimantan memiliki leluhur, Jawa memiliki leluhur, Sumatera memiliki leluhur. Leluhur-leluhur inilah menjadi putra bangsa asli yang harusnya diberikan kewenangan untuk memimpinnya. Saya beri ilustrasi. Anda boleh saja lahir dan besar di rumah saya, tetapi untuk menjadi tuan rumah di rumah saya itu tidak akan mungkin saya akan berikan kesempatan itu. Tidak logis namanya. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan di negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Jangan. Ini yang saya ingin menggugah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, kalau kita simak tadi ya statement dari Umar Bonte, ya wajar kalau dia ini unggahannya ini mendapat banyak sekali kecaman. Sebagai ketua umum KNPI, itu kan seperti yang dia sebutkan tadi, ucapan itu memang tidak sangat tidak layak. Selain rasis, itu kan menunjukkan cara pandang dia yang sempit, dan dia ini jelas kurang belajar sejarah lah, kurang piknik nih kalau dalam soal sejarah ya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, melalui akun Twitternya mengaku dia sangat terkejut. Kok masih ada ya orang seperti ini di Indonesia, kata mantan Wakil Ketua DPR itu. Fahri melanjutkan, bagaimana perasaan Nabi Adam dan Siti Hawa bila dengar omongannya. Jauh banget nih sampai dibawa-bawa ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Bukan hanya Fahri yang berang. Di media sosial nih ucapan atau statement dari video Umar Bonte ini juga dikecam habis oleh para netizen. Mereka nggak habis pikir ada seorang ketua umum DPP KNPI kok sampai berucap seperti itu, dan bahkan juga banyak yang nyebut komentarin, wah ini ketua umum KNPI abal ini, atau nyebutnya juga ini ketua umum KNPI bodong begitu. Yang juga cukup menarik kemudian ketua umum DPP KNPI Haris Pertama itu juga mengecam ucapan Umar Bonte. Saya Haris Pertama, ketua umum DPP KNPI. Hari ini saya ingin membuat sebuah pernyataan terhadap statement yang baru-baru ini menghebohkan, yang mengaku-ngaku sebagai ketua umum DPP KNPI, bahwa saya tidak masalah banyaknya pemuda yang mengaku-ngaku sebagai ketua umum DPP KNPI, tapi saya ingin mengatakan bahwa seorang ketua umum atau Presiden Pemuda Indonesia adalah seseorang yang diakui, yang dipercaya oleh banyak pemuda Indonesia untuk memegang amanah sebagai pemimpin mereka. Nah, pada hari ini juga saya ingin mengatakan bahwa sebagai ketua umum DPP KNPI seharusnya jika memang ada yang mengaku ya tidak boleh bersifat rasis, bersifat sara, ya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengatakan atau membuat statement sara atau rasis di publik, seperti yang telah dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua umum, yang mengatakan bahwa sebagai warga negara keturunan tidak boleh menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Saya tidak membela salah satu capres tersebut, tapi ya, saya ingin mengatakan bahwa di negara yang kita cintai pasca reformasi, perubahan begitu banyak terjadi, ya banyak juga warga keturunan yang hari ini menjadi seorang ASN dan juga menjadi anggota TNI Polri, dan ada pula ya yang menjadi bupati dan wali kota, serta ada juga yang menjadi pernah menjadi salah satu calon wakil gubernur dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, jadi mengenai masalah warga keturunan, bagi saya sebagai ketua umum DPP KNPI, di kepengurusan DPP KNPI ya, bahwa seorang ketua umum bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga bisa dikatakan dia harus mengayomi kebinekaan yang ada di Republik yang kita cintai. Bahwa falsafah bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bahwa di Komite Nasional Pemuda Indonesia, dari tingkat pengurus kecamatan, tingkat pengurus daerah kabupaten kota, dan juga tingkat pengurus daerah provinsi, serta pengurus Dewan Pengurus Pusat di tingkat pusat. Di sana juga banyak anggota warga keturunan ya sebagai anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan warga keturunan tersebut juga hari ini berbaur dan mempunyai hak yang sama di Komite Nasional Pemuda Indonesia, bisa menjadi ketua kecamatan, bisa menjadi ketua kota kabupaten, bisa menjadi ketua provinsi, bahkan menjadi seorang ketua umum DPP KNPI, bahkan juga bisa mengaku-ngaku
ya sebagai ketua umum DPP KNPI, seperti ada beberapa waktu lalu, periode lalu, ada seorang warga keturunan juga yang mengaku sebagai ketua umum DPP KNPI. Tidak masalah selama warga keturunan tersebut adalah warga negara Indonesia ya, dan juga memiliki KTP negara Indonesia, maka dia adalah sebagai warga negara Indonesia dan punya hak yang sama dengan warga negara yang bukan keturunan. Itu yang mau saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi kehebohan yang diciptakan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua umum DPP KNPI mungkin ya dia tidak memahami arti Bhinneka Tunggal Ika. Dia tidak memahami bagaimana rasis yang dia katakan atau ucapan sara yang keluar dari mulut dia. Dia emosional, dan itulah kualitas dari orang yang mengaku sebagai ketua umum DPP KNPI. Jadi kualitas-kualitas seperti itu bisa masyarakat saksikan siapa yang asli dan siapa yang tidak. Salam pemuda Indonesia. Anda pasti bingung kan, tadi Umar Bunte mengklaim bahwa dia adalah ketua umum DPP KNPI. Sekarang muncul Haris Pertama yang juga mengaku ketua umum DPP KNPI. Sudah lama DPP KNPI ini pecah dalam dualisme. Saya tidak tahu, jangan-jangan bukan hanya ada 2 kepengurusan atau malah lebih ya. Karena saya sendiri juga terkejut-kejut ketika mengetahui bahwa Umar Bunte ini mengklaim dirinya sebagai ketua umum KNPI. Tapi kalau kita telusuri, Umar Bunte ini diangkat sebagai pelaksana tugas ketua umum KNPI itu dalam rapat pleno di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2022. Jadi sudah setahun lebih. Dan kemudian dia dilantik menjadi ketua umum pada tanggal 1 April 2022. Dan dalam salah satu foto-foto kegiatannya, dia juga bersama pengurus lainnya itu pernah diterima oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jadi ini saling rebut semacam saling rebut keabsahan dari kepengurusan. Namun yang jelas kepengurusan dari Umar Bunte ini tidak diakui oleh DPP KNPI yang dipimpin oleh Haris Pertama. Haris tetap mengklaim bahwa dialah ketua umum DPP KNPI yang sah. Tidak heran kalau unggahan dari Umar Bunte itu kemudian disindir oleh politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni. Pak, mending ngurusin KNPI biar jadi satu organisasi yang bulat. Ini malah sibuk ngurusin orang lain. Siapapun yang mau jadi presiden, sekalipun Anda mau, silakan. Ini negara demokrasi yang terbuka dan sangat dinamis. Salam perbaikan buat Anda. Itu tweet Ahmad Saroni. Jadi siapa sesungguhnya Umar Bunte ini? Kalau dilihat dari jejak digitalnya, dia adalah seorang pengusaha yang juga aktif di dunia politik atau politisi, berasal dari Sulawesi Tenggara. Dia pernah menjadi anggota DPRD Kota Kendari dari fraksi PDIP. Pada pemilu kali ini dia mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang politiknya, wajar saja kalau dia tidak mendukung Anies Baswedan, bahkan mendowngrade Anies Baswedan. Tapi masalahnya kok hari gini masih menggunakan narasi yang bersifat rasis. Ini saya kira yang disayangkan. Kan kita mendorong kalau mau berkompetisi, mau apa, gunakan hal-hal yang jauh lebih produktif. Lebih baik kalau mulai misalnya mengkritik, coba dipertanyakan itu apa sih tawaran dari Anies Baswedan kalau dia menyatakan bahwa dia akan melakukan perubahan terhadap Indonesia ini, kan karena namanya perubahan untuk persatuan. Oke, ya kalau untuk perubahan untuk bersatu itu seperti apa? Misalnya gagasannya tentang lingkungan seperti apa, tentang demokratisasi seperti apa, tentang meningkatkan perekonomian rakyat seperti apa, tentang stunting seperti apa, tentang adanya pelarian kotak-kotak pintar ke luar negeri seperti apa, dan banyak hal topik yang saya kira ini jauh lebih bermanfaat buat para pemilih. Itu dengan begitu pemilih bisa membanding-bandingkan siapa di antara calon presiden nanti itu yang punya program kerja, punya visi tentang Indonesia masa depan yang jauh lebih baik ketimbang bicara soal rasis ya, kan apalagi kalau dia belajar sejarah dia pasti mengerti bahwa ya khusus untuk etnis Arab ini berbeda memang. Saya nggak akan menjelaskan deh, biar ahli sejarah yang menjelaskan soal ini. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.